Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini melanjutkan video pengajian Kitab Dasar Sejarah Isra Mi'raj atau Kitab Dardir atau Kitab Bainama atau Kitab Qissatu Mi'raj. Kemarin episode pertama, jangan lupa tonton dan subscribe, dan insya Allah kita lanjutkan episode yang kedua. Summa ata, kemudian datang malaikat Jibril bil buroki, serta membawa burok, musarojan. Burok ini memakai kendali atau semacam tali, semacam apa itu, sela, mulajaman, dan dia ini pakai kendali. Wahwa utawi burok kodabatun abiyadu, yaitu kendaraan yang berwarna atau binatang yang berwarna putih. Tawilun, kang panjang, yang panjang, paukol himari, di atas himar, wadunal bigol, di bawah bigol. Jadi buruk ini adalah hewan binatang ciptaan Allah yang panjang, yaitu di atas himar dan di bawah bigol. Dalam satu pendapat ulama, bigol ini adalah sapi, himar adalah kambing. Jadi ibaratnya buruk ini besarnya itu di atas kambing, di bawah sapi. Kemudian yadau hafirahu ingdal muntaha torpihi, yadau hafirahu ingdal muntaha torpihi, yadau buruk ini menyimpan hafirahu pada kakinya buruk, atau melangkah buruk, melangkahkan kakinya buruk inda muntaha torfihi, sepanjang mata memandangnya buruk. Jadi buruk ini kalau melangkah itu Pak, satu kali langkahnya itu sepanjang memandang matanya buruk. Muntoribul uduna ini, dan buruk ini mengusik-ngusik telinganya atau mengepuk-ngepuk telinganya. Buruk ini mutoribul uduna ini menggerak-gerak telinganya, kedua telinganya. Idza ata ala jabalin, dan buruk ini ketika datang ke atas gunung, irtafa'at rijlahu, buruk ini mengangkat kedua kakinya. Wa idza habato irtafa'at yadahu, dan ketika turun buruk ini maka yang memanjang ini yadahu, kedua tangannya. Jadi buruk ini, sifatan buruk ini kalau dia melangkah ke atas gunung, maka yang memanjang itu kakinya, dan ketika dia turun dari gunung, maka yang memanjang adalah kedua tangannya. Supaya apa? Supaya Nabi yang di atas buruk ini tidak nunggit atau tidak nongeng, atau tidak tercengak, atau tidak tangah ke atas, tidak ngangak ke atas. Jadi intinya buruk ini selalu datar punggungnya, walaupun yang diinjaknya bawah gunung, yang memanjang kakinya. Kalau misalnya dia naik gunung, kalau ke bukit, dia itu yang manjang kakinya, kalau ke lura yang manjang tangannya. Inilah sifatan buruk, sehingga atasnya itu terus selalu mendatar. Nabi yang menaiki buruk ini atau yang duduk di atas buruk ini tidak terasa, sehingga terasanya itu datar terus. Walaupun tanahnya nurun, walaupun tanahnya naik, walaupun ke bukit, walaupun ke lura, tetap Nabi ini merasa nyaman, merasa datar di atas buruk itu. Nah, hikmah daripada ini berkaitan bahwasannya kita harus bersikap adil. Kepada siapapun kita harus bersifat adil, harus sama, harus rata, harus merata
kepada siapapun, baik kepada sana maupun keluarga dan kepada orang lain, itu tidak ada bedanya. Kita harus adil, kebenaran harus ditegakkan. Walaupun paman, jaksa penuntut umum, ayah yang mengadili sebagai hakim, hukum tetap harus ditegakkan. Walaupun adikku melanggar hukum, tetap hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Atau misalnya kita harus sama. Kalau kita misalnya memberikan sesuatu, misalnya mohon maaf, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Pak Lurah misalnya, atau jadi siapa saja jadi pemimpin, kita jangan mendahulukan siapa sanak kita atau orang sanak kita, siapa pemilih kita ataupun bukan pemilih kita, semuanya kita harus disamakan kedudukannya di hadapan kita. Nah, inilah dari makna buruk ini atau hikmah dari makna kalau buruk ini melangkah, Nabi terasa datar di atas walaupun jalanan terjal. Karena kalau ketika menaik kaki yang manjang, kalau menurun tangan yang manjang buruk itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, lahu janahani fi fahdaihi yahfiru bihima. Dan buruk ini mempunyai dua sayap. Jadi buruk ini mempunyai dua sayap, fi fahdaihi, dan di dua pahanya iki buruk iku yafiru. Pokoknya yang dua sayap ini fungsi. Jadi mohon maaf, sayapnya buruk ini bukan diketiak. Jangan kayak di gambar-gambar buruk itu kan sayapnya diketiak, itu salah. Jadi sayap buruk itu fi fahdaihi, di dua pahanya. Yang tujuannya supaya nguat, supaya membantu, supaya menguatkan atau membantu ini sayap kepada dua kaki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayap ini supaya menguatkan dua kaki. Fasta sobu. Kemudian buruk ini mabur. Apa? Kalau bahasa ini bukan mabur, semangat berburu-buru. Buruk ini berburu-buru alaihi karena mau membawa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buruk ini berburu-buru karena mau membawa Nabi Muhammad. Pawadoa, dan menempatkan sopo Jibril, malaikat Jibril, yadahu kepada malaikat, tangannya malaikat Jibril, ala ma'rifatihi, supaya buruk ini mengenal kepada Nabi. Summa qala, dan kemudian malaikat Jibril berkata, ala tastahi ya buruk, apakah kamu tidak malu wahai buruk? Pawallahi mangka demi Allah, ma rokabaka khalqun akramu alallahi minhu. Artinya tidak akan pernah ada makhluk yang lebih mulia menurut Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi. Pastahya, kemudian buruk ini merasa malu, hatta irpado, kemudian buruk ini sambil bercucuran arkon, keringat buruk. Wakoro, dan buruk ini diam. Jadi singkat ceritanya, malaikat Jibril berkata kepada buruk, karena buruk tidak tahu yang mau dibawa ini seperti apa Nabi ini. Akhirnya Jibril mengatakan, wahai buruk, tidak ada penumpang yang menunggangimu yang lebih mulia atau yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi Muhammad. Apakah kamu tidak malu? Akhirnya buruk merasa malu, saking malunya sehingga buruk mengeluarkan keringatnya. Wakoro, dan diam buruk ini, diam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari makna hikmah ini bahwasannya kita kalau ada orang yang menasehati, minimal kita harus diam. Jangan yang menasehati berkata satu kata, yang dinasehati berkata-kata sehingga 10 kata, itu tidak baik. Kata Imam Ghazali, kalau aku ada kesalahan, kemudian orang lain mengingatkan aku akan diam. Nah, inilah ajaran daripada buruk ini. Ketika dinasihati oleh Jibril, dia ini terdiam karena malu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hatta rokibaha kemudian Nabi dan Jibril naik kepada buruk. Hatta rokibaha kemudian Nabi naik kepada buruk. Wa kanat al ambiya'u tarkabuha, dan buruk ini adalah yang pernah dinaiki oleh pirang-pirang nabi. Yang naiki buruk ini qoblahu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sa'id ibnu Musayyab, dan Sa'id ibnu Musayyab berkata, wa ghairihi, dan salianti Nabi wahya utawi buruk iku dabatu Ibrahim, yaitu kendaraan Nabi Ibrahim, allati kana yarkabu alaiha lil baitil haram, ketika Nabi Ibrahim mau berangkat naik buruk menuju Baitul Haram. Pangtolako, kemudian berangkat buruk serta Nabi, kemudian berangkat lagi serta buruk dan Nabi sopo Jibrilu, malaikat Jibril, wahuwa, dan utawi malaikat Jibril iku an yaminihi, di sebelah kanannya Nabi, wa Mikailu, dan malaikat Mikail iku an yasarihi, sebelah kirinya Nabi. Jadi Nabi naik buruk, naik kendaraan buruk, sebelah kirinya dihapit oleh malaikat Jibril, sebelah kanannya dihapit malaikat Jibril, sebelah kirinya dihapit oleh malaikat Mikail. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi di sini sungguh luar biasa. Makanya pantas Isra Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik Sidratul Muntaha sampai Mi'raj itu selesai dalam 1 malam, bahkan sepertiga malam. Kenapa? Karena kendaraannya buruk tadi melangkahnya sejauh mata memandang, kemudian dihapit oleh 2 malaikat, sementara malaikat Jibril dan malaikat Mikail ini besarnya itu melebihi besar langit dan bumi. Artinya sangat pantas begitu cepat, sungguh sangat masuk akal kalau makhluk Allah yang membawanya Kangjeng Nabi ini makhluk Allah yang hebat-hebat. Di antaranya buruk tadi memandang sepandang mata memandang kalau melangkahnya, kemudian dihapit oleh malaikat yang lebih besar daripada langit dan bumi, yaitu malaikat Jibril di sebelah kanannya, malaikat Mikail di sebelah kirinya. Wa inda Ibnu Sa'id, dan menurut pendapat Ibnu Sa'id, wa kana al-akhdu birokabihi Jibrilu wa bilizamil buraki Mikail. Ada yang mengatakan ketika menurut Imam Sa'id wakana, kemudian terbukti yang memegang selaknya itu buruk iku Jibrilu, dan memegang kendalinya buruk iku Mikailu, malaikat Mikail. Pasaru, dan mereka ini berangkat. Siapa yang berangkat? Jibril, Mikail, buruk dan Nabi. Hatta balagu, kemudian buruk ini berhenti atau sampai buruk malaikat Jibril, Mikail dan Nabi. Hatta balagu ini kalimatnya jama', artinya buruk, Nabi dan malaikat Jibril, Mikail. Hatta balagu, sampai ardon, di suatu tanah, tanah lin, dan yang ada di tanah itu pohon kurma. Pakola, dan berkata lahu kepada Nabi sopo Jibrilu, malaikat Jibril, angzil, turun wahai Muhammad, pasola, kemudian solat Nabi Muhammad, hahuna, di ini tempat, di ini tanah. Fafa'ala, kemudian Nabi mengerjakan, summa rokiba, kemudian Nabi naik buruk lagi. Pakola, berkata lahu kepada Nabi sopo Jibrilu, malaikat Jibril, atadri, apakah kamu tahu wahai Muhammad, aina sholaita, di mana engkau sholat? Pakola, maka ngendiko Kangjeng Nabi, la, kami tidak tahu di mana kami sholat. Kola, malaikat Jibril berkata, sholaita bitoyibatin, engkau sholat di negeri Toyibah atau di tanah yang bagus. Wa ilaiha, dan Toyibah itu iku al muhajiratu, engkau bakal hijrah atau engkau akan hijrah ke tempat itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi berangkat dengan buruk dan malaikat Jibril, Mikail menghafid kanan dan kirinya, kemudian berhenti atau sampai di tempat tanah yang disebut Ardun Thayyibah, yaitu tanah yang bagus. Nah, ternyata Ardun Thayyibah ini, tanah yang bagus ini,
yang disebut namanya Madinah. Jadi Rasulullah itu sebelum hijrah itu sudah tahu bahwasannya Nabi Muhammad akan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Makanya di sini wa ilaihal muhajiratu, dan engkau di situ di tanah ini engkau akan hijrah. Artinya Nabi Muhammad itu hijrah sudah ada perintah, sudah ada gambaran ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah episode yang kedua. Jangan lupa subscribe, sukai, pencet loncengnya supaya setiap episode insya Allah kami akan hadirkan. Sekian dulu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.